Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Taruna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Danton, pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih semuanya. Apa kabar? Ya, baik Ya, Pak. baik Pak. Sehat? Pak. Ya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ada yang belum bergabung? Ada yang tidak bisa hadir? Siap ada Pak, terkendala sinyal. Baik, sambil menunggu teman yang lain bergabung, kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi di classroom ya. Bapak sudah bagikan di sana sebagai bukti kehadiran Anda. Ada yang masih ingat pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa? Siap, makasih Pak. Siap ada Pak. Ya, apa itu? Teks anekdot Pak. Teks anekdot. Baik, tentang apa pada teks anekdot? Siap, struktur dan kebahasaan teks anekdot Pak. Iya, struktur dan kebahasan teks anekdot. Apa saja struktur teks anekdot? Yang pertama, abstraksi, kedua orientasi, ketiga krisis, keempat reaksi, kelima koda Pak. Baik, apa saja unsur kebahasaan yang membangun sebuah teks anekdot? Siap, bahasanya lucu, mengandung kritik atau sindiran Pak. Ada yang lain? Siap ada Pak. Ya, silakan. Menggunakan konjungsi waktu mengandung pertanyaan retoris Pak. Ya, baik sekali. Sekarang kita akan memasuki kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Silakan dilihat layar Anda. Materi pembelajarannya sudah Bapak bagikan di classroom dan WhatsApp. Baik, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks anekdot. Pada hari ini kita akan belajar tentang menciptakan kembali teks anekdot. Jadi pada intinya nanti Anda akan menulis sebuah teks anekdot. Menciptakan kembali teks anekdot berarti Anda akan menulis kembali sebuah teks anekdot. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar kita di 4.6 menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya adalah pada kegiatan pembelajaran pada hari ini Anda diharapkan mampu mengonstruksi dan menuliskan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan dengan disiplin, aktif, responsif, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Bacalah kedua teks anekdot berikut dengan cermat. Teks 1, dosen yang juga menjadi pejabat. Teks 2, masih judul yang sama. Bagaimana, sudah paham isinya? Ya, paham Pak. Ya, paham Pak. Ya, paham Pak. Ya, paham Pak. Baik, sekarang dari kedua teks anekdot tersebut, apa yang dapat Anda pahami? Dapat perbedaan cara penulisan Pak. Terdapat perbedaan cara penulisan. Ya Pak. Silakan Nata, apa yang membedakan dari kedua teks tersebut? Teks pertama seperti apa? Siap, teks anekdot yang pertama berbentuk dialog Pak, mirip drama. Oh baik, jadi teks yang pertama ini berbentuk dialog ya, seperti teks dalam naskah drama. Untuk teks yang kedua? Teks anekdot yang kedua berbentuk cerita, Pak. Baik, berbentuk cerita ya, berbentuk narasi atau naratif. Kalau yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Isinya sama tetapi cara penulisannya berbeda, Pak. Isinya sama, tetapi cara penulisannya berbeda. Baik, kita perhatikan kembali teksnya. Apakah isinya masih sama? Siap sama, Pak. Siap sama Pak. Tepat sekali apa yang Anda sampaikan, bahwa kedua teks tersebut memiliki perbedaan hanya pada segi penulisan ya, pola penyajiannya. Teks anekdot sering disajikan dalam bentuk teks naratif dan dialog. Untuk dapat menulis anekdot, terlebih dahulu belajarlah menuliskan kembali teks anekdot yang Anda dengar atau Anda baca. Teks anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog atau narasi. Jadi intinya, teks anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog dan narasi. Akan tetapi tetap memerhatikan kebahasaan dan strukturnya. Catatan penting, teks anekdot yang berbentuk narasi dapat diubah ke dalam bentuk dialog. Ya, begitupun sebaliknya. Nah, pada intinya, sebuah teks anekdot itu dapat dituliskan kembali dengan pola penyajian yang berbeda. Untuk teks anekdot yang berbentuk narasi, itu dapat diubah atau dituliskan kembali dalam bentuk dialog. Ya, sebaliknya, teks anekdot yang berbentuk dialog dapat diubah kembali atau dituliskan kembali ke dalam. Baik, terima kasih. Paham Pak. Langkah-langkah dalam menulis teks anekdot. Ya, ada yang masih mengingat langkah-langkah dalam menulis? Siap saya Pak. Baik, terima kasih. Silakan Rahma. Pertama Pak, menentukan tema Pak. Kemudian
Kemudian menyusun kerangka karangan atau tulisan, Pak. Bagus sekali. Setelah menyusun kerangka, Mengembangkan kerangka tulisan, Pak. baik, terima kasih. Apakah setelah selesai mengembangkan kerangka, sebuah teks atau tulisan itu sudah baik? Siap tidak, Pak? Siap tidak, Pak? Ya, alasannya? Alasannya, Pak, Diperlukan penyuntingan. Baik, terima kasih. Ya, jadi langkah terakhir dalam menulis teks adalah melakukan penyuntingan atau pengeditan. Ya, baik sekali. Ya, langkah-langkah untuk menulis teks anekdot itu yang pertama menentukan topik, kemudian menentukan tokoh, menentukan peristiwa, merinci peristiwa, kemudian mengembangkan kerangka karangan atau teks, dan yang terakhir adalah menyunting. Ya, kurang lebih sama dengan langkah-langkah dalam menulis teks yang lain. Yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa dalam menyusun teks anekdot, Anda harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Ya, ini penjelasan tentang langkah-langkah menyusun atau menulis teks anekdot ya. Silakan Anda pahami, pelajari, kembangkan materinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Siap, jelas Pak. Siap, jelas, Pak. Ya, Pak. Ya, tugas mandiri Anda, bacalah teks anekdot berjudul Jam Karet yang ada pada link berikut. Tulislah kembali teks anekdot tersebut dengan pola penyajian yang berbeda dengan memerhatikan struktur dan kebahasannya. Tulislah hasil kerja Anda di LKPD yang telah disiapkan. Ya, di Classroom Anda sudah Bapak bagikan LKPD-nya. Silakan diikuti formatnya atau diisi di LKPD tersebut. Bagaimana, Taruna? Sudah selesai hasil kerjanya belum? Siap, belum, Pak. Siap, belum Pak. Siap, sudah, Pak. Siap, belum, Pak. Baik, yang belum selesai silakan dilanjutkan. Yang sudah silakan dipresentasikan atau dibacakan hasil kerjanya. Ada yang bisa? Saya, Pak. Baik, silakan. Jam Karet oleh Syahrul Alim. Pada suatu hari, SMA Insan Cendekia Mandiri mengadakan sosialisasi kegiatan OSIS. Di tengah-tengah acara sedang berlangsung, terdapat satu anak perwakilan dari sekolahnya yang bernama Aaron datang terlambat. Salah satu peserta bernama Rino bertanya kepadanya. Rino, "Hei, kenapa kamu menggunakan baju seperti itu?" Anton, "Maksudmu baju apa baju yang kukenakan ini?" Rino, "Iya, bukankah itu berbahan karet?" Aaron, "Oh itu, iya benar, baju ini adalah baju karet." Rino, "Kenapa kamu memakainya?" Aaron, "Saya memakainya karena sesuai dengan karakter saya yang seperti karet." Semua peserta sosialisasi tertawa. Akhirnya siswa yang menggunakan baju karet tersebut mengikuti sosialisasi dan menggunakan baju karetnya. Baik sekali, terima kasih Natania Hani atas hasil kerjanya. Untuk yang lain yang belum selesai silakan dilanjutkan, diselesaikan. Nanti Bapak tunggu sampai dengan pukul 21 ya. Dikirim melalui Google Classroom-nya. Jika terkendala sinyal, silakan dikirim melalui WhatsApp. Bagaimana, ada pertanyaan Taruna? Siap, tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan tentang materi kita? Siap, saya, Pak. Baik, silakan Ainul. Teks anekdot disajikan dalam bentuk narasi atau dialog. Teks anekdot yang berbentuk dialog dapat dituliskan kembali ke dalam bentuk narasi, begitupun sebaliknya. Bagus sekali. Kemudian kesimpulan tentang langkah-langkah dalam menyusun teks anekdot. Siapa? Saya, Pak. Silakan Rahma. Langkah-langkah dalam menulis teks anekdot yaitu menentukan topik, menentukan tokoh, menentukan peristiwa, merinci peristiwa, mengembangkan kerangka, dan menyunting, Pak. Baik sekali. Terima kasih atas kesimpulannya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah cerita rakyat, hikayat. Sebagai bahan pembelajaran ke depan, silakan Anda kembangkan, cari materinya. Danton, silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi.